Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita merindukan kehadiran Tuhan menjamah kita pada saat sore hari ini. Mari kita berdoa untuk mulai worship at home pada saat ini. Bapa, kami rindu Engkau mengalir, menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu yang akan bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian kami kepadamu, maka Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah setiap kami boleh mengalami firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan worship at home dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan. Come on, katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sebab Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Sebab jiwaku telah ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan kita. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan yang menolong hidupku, hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh. Sebab ya Tuhan kita yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Yeah. Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang kuasa. Oh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwa kami telah ditebus oleh Tuhan. Jiwaku
ditebus olehnya. Haleluya. Dia besar saudara, perbuatannya ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah kita dahsyat, perbuatannya sungguh dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita datang sungguh-sungguh ke hadirat Tuhan. Katakan, kita datang ke hadiratnya. Mari masuk tempat kudusnya, masuk dalam tempat kudusnya. Ku beri korban syukur, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Kau bertata atas, sebab Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Allah bangkit dan semua musuhnya terserak. Mari kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Katakan, hey, Allah kita dahsyat. Hey, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya. Mari masuk tempat kudus-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Kami berikan korban syukur, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata pujian kami. Allah bangkit dan musuhnya terserak. Mari kita bersorak. Katakan, hey, come on. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Katakan, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Sungguh dahsyat kasih Tuhan, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Perbuatannya dahsyat saudara. Haleluya. Hanya nama Yesus, nama yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab nama Yesus nama yang melebihi segala nama. Haleluya. Ya Tuhan, kekuatan dan mazmur kita.
Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab kaulah menara dan kota perlindungan. Come on, katakan. Ku mau selalu bersyukur, saat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Meskipun bumi bergoncang, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya. Sebab kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur, saat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, saat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi, tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu besar, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan kami yang hebat, Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, jauh melebihi segala sesuatu yang kami hadapi pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, sebesar apapun permasalahan yang kami sedang hadapi, tetapi Engkau dengan kuasa yang begitu besar, itu sanggup menyertai dan menolong setiap kami. Itu biarlah setiap kami belajar untuk mengarahkan fokus kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Supaya saat kami melihat permasalahan kami, semuanya terlihat menjadi kecil. Karena Engkau demikian besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab hanya Kau Tuhan penolong kami, hanya Kau Tuhan penolongku. Benar Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkaulah penolong kami.
yang selalu setia bersamaku. Sebab kasih-Mu sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sebab hanya Engkau Tuhan penolong setiap kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami mau berserah kepadamu, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kau tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
disembah Dia. Oh, kuasa-Mu yang sanggup menolong setiap kami, kuasa-Mu yang membuat kami tidak takut menghadapi segala perkara. Sebab Engkau Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai setiap kami. Dan kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Borabaya syara barabaya syara lara. Sebab kuasa-Mu jauh melebihi apa yang kami bayangkan. Kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap permasalahan kami. Kuasa Tuhan jauh melebihi apapun di dunia ini. Oh, Jesus, kami percaya hanya di dalam Engkau kami mampu berjalan menghadapi segala sesuatu. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh mengalami penyertaan-Mu. Oh, haleluya, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih besar. Yes my Lord, yes my Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan kami persilakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, oh, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Jesus. Engkau yang ku sembah, Urabaya syata karabaya syata karabaya. Engkau yang kami puji Tuhan. Irabarabaya syarabarabaya Kuasa-Mu lebih besar. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu.
Kira bara 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 baya Rahasiakan-Mu ya Bapa. Sebab hanya Engkau Lawat yang kami begitu besar. Bapa. Sebab hanya kuasa-Mu Lawat yang begitu kami besar. umat-Mu ya Bapa. Kira bara 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 baya syata. Lawat kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kira bara 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 Kami rindu Engkau Bapa. Kira bara 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 Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya. 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 Kami membuka hati kami untuk Engkau ya Yes, my Tuhan. Lord, yes, my Lord. Kami rindu jamahan-Mu dan lawatan-Mu ya Ya Tuhan. Bapa. Kami rindu menikmati Engkau Allah yang besar Tuhan. Yes, my Kuasa-Mu Jesus. yang tidak terbatas ya Tuhan. Dan Yurabaya tidak bisa syata dipatasi karabaya oleh syata. apapun juga ya Tuhan. Kurabaya syata Kuasa-Mu karabaya. itulah Tuhan yang kami rindukan. Kuasa-Mu itulah Tuhan yang kami inginkan. Yes, my Lord. Menyertai kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kurabaya Menyertai syata kehidupan karabaya. kami umat-Mu ya Yes, Bapa. my Lord, yes, my Lord. Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yes, my Jesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa. Yang meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Ya Bapa. Mengokohkan kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu Kurabaya menjalani syata kehidupan kami yang selanjutnya bersama-sama dengan Engkau. Yes, my Dan biarlah Jesus. kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kurabaya Di dalam nama Yesus Engkau urapi kami Dalam hamba-Mu nama Bapa. Yesus, dalam Dengan nama kuat Yesus. kuasa-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Dalam nama haleluya. Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara yang menikmati hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Betapa pentingnya kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, artinya kita tidak hidup sendiri. Kita menghadapi segala kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan, tidak sendiri. Karena kita punya Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang menopang kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, maka tidak ada yang sulit bagi setiap kita, tidak ada yang sukar untuk kita bisa menyelesaikannya. Saudara sekalian, mari saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana ada tokoh Alkitab yang hidupnya di dalam penyertaan Tuhan. Nanti kita belajar dari firman Tuhan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang mereka juga mengalami penyertaan Tuhan. Mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dalam Daniel pasal yang ke-5, kitab Daniel pasal yang ke-5, saudara baca di situ. Ya. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-12. Mulai. Daniel pasal yang ke-5 ayat yang 12. Ya. Ceritanya ini seorang raja yang dapat penglihatan dari jari-jari yang menulis di tembok. Tetapi tidak satupun daripada ilmu-ilmu para dukun, orang-orang yang berilmu di kerajaan itu yang bisa mengartikan makna daripada tulisan yang ada di tembok. Saudara, kita melihat ayat 12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudara,
Semua orang pada bingung, raja menjadi pucat, tidak tahu apa arti peringatan Tuhan di dalam tulisan yang ada di dinding. Ada jari-jari yang menulis tulisan, tetapi semua orang tidak tahu apa yang kan maknanya, tidak tahu apa itu maknanya. Tetapi kemudian Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia hidup di dalam penyertaan Tuhan. Makanya dia dipanggil karena dikatakan karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan Daniel. Berarti dia dalam penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Saudara, Daniel orang yang biasa, tetapi disertai roh yang luar biasa. Dia menjadi orang yang luar biasa karena roh Allah yang menyertai dia. Saudara, ada pada contoh dalam Alkitab orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan menjadi seorang yang luar biasa. Iya. Manusia memang terbatas kuasanya, lemah dan tidak berdaya. Tetapi ketika Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, ya, itu ada di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Orang-orang yang nanti ada di dalam toko-toko ini, saudara, dia sangatlah luar biasa. Nah, saudara sekalian, Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Ya, saudara sekalian, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Dua ikan 5 roti, Tuhan ubahkan menjadi 5.000 orang. Menjadi bisa dinikmati oleh 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan. Dari 2 ikan 5 roti. Bagaimana ketika perjamuan kawin di Kana, rumah tangga di mana tuan rumah kehabisan anggur. Saudara, bagaimana Tuhan mengubah air yang biasa-biasa yang diminum menjadi anggur yang istimewa, anggur yang manis yang dinikmati oleh banyak orang. Tuhan menciptakan, Tuhan mengubah air yang biasa diubah menjadi anggur yang manis, lebih manis daripada buatan orang-orang pada waktu itu. Bagaimana laut Kosong, saudara, dibelah menjadi 2 oleh Tuhan. Saudara, bagaimana batu kecil, saudara, yang dipakai oleh Daud untuk merobohkan Goliat raksasa yang besar. Sesuatu yang kecil, batu yang biasa, yang banyak dipakai oleh anak-anak. Tetapi batu itu menjadi batu yang luar biasa. Ketika diumban oleh seorang anak yang namanya Daud. Dan masuk dalam kepala Goliat, dan Goliat mati oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara, orang biasa di tangan Tuhan dipakai menjadi orang yang luar biasa. Goliat mati oleh karena Daud. Saudara, Saulus orang yang penganiaya jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang yang produktif dan luar biasa. Dia bisa dipakai Tuhan, saudara, menjadi penulis Alkitab. Nah, saudara, Petrus seorang nelayan juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang hebat. Sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bukankah dia juga orang yang biasa, tetapi menjadi luar biasa. Saudara, Elia, dia manusia biasa, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa. Ya, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Luar biasa, saudara. Kemudian dia berdoa lagi dan hujan turun di muka bumi. Dia orang yang biasa.
Saudara, mari sama-sama kita menjadi jemaat Tuhan, anak Tuhan yang biasa namun disertai oleh Tuhan. Saudara, betapa pentingnya kita menjadi jemaat Tuhan yang disertai Tuhan. Kalau diprediksikan banyak orang bahwa tahun 2023 adalah tahun-tahun yang sulit. Dan memang saya katakan saudara, yang namanya kesulitan persoalan di kehidupan tidak akan pernah selesai. Dia akan terus selama kita ada di muka bumi ini. Akan silih berganti pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Akan silih berganti setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudara, bahkan ada jemaat Tuhan, ia tidak hadir dalam ibadah oleh karena pergumulan. Tidak bisa membayar utang, kan kemudian dia malu akan ibadah. Ada saudara, dia punya problem masalah keuangan, sehingga tidak mau datang beribadah. Dia merasa dirinya nggak layak datang beribadah. Ini problem saudara. Untuk mengasihi keuangan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, saudara butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Bagaimana kita menjadi pengusaha yang disertai Tuhan? Bagaimana kita menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan? Ini sangat penting saudara. Karena manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Kuat mau seperti apa setiap kita. Pandai yang seperti apa saudara kita. Tetap tidak mampu mengatasi setiap pergumulan sendiri tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, makanya Yesus dikatakan dia namanya Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sekarang apakah saudara yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara setiap hari, setiap saat? Ada banyak orang hanya menangis dan menangis, mengeluh dan mengeluh. Merasa gak mampu, gak kuat menghadapi kehidupan. Dan tidak sadar bahwa Tuhan bersamanya. Dia lupa bahwa Tuhan itu ada bersamanya. Siap menolong. Siap memberikan jalan keluar di dalam kehidupannya. Dia hanya duduk di rumah dan merenungi nasib. Mengeluh dan terus mengeluh tanpa ada jalan keluar. Sebenarnya kalau saudara mengerti bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Dia Allah yang beserta kita. Sebenarnya tidak ada yang harus kita takuti di dalam kehidupan ini. Tidak ada persoalan pergumulan yang tidak bisa terselesaikan. Saya secara pribadi saudara punya pergumulan. Saudara, saya punya 2 anak. Itu menjadi pergumulan saya. Bagaimana saya harus membimbing mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar-benar mengenal akan Tuhan. Sehingga mereka kelak menjadi orang yang dewasa. Mereka yang mengerti akan jalan-jalan Tuhan, tidak mengikuti jalan yang lain. Nah, saudara sekalian, kalau kita berada dalam penyertaan Tuhan, artinya Tuhan yang membimbing dan mengarahkan kita. Saudara sekalian, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, saudara? Kalau saudara masih ada hari ini, saudara masih bisa dengar Tuhan hari ini, saudara memang saudara tidak akan melihat bagaimana Allah menyertai saudara. Tapi setiap kita bisa merasakan dan mengalami tiap detik penyertaan Tuhan. Saudara, dan bagaimana kita mengerti saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi alat kerajaan di muka bumi ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang biasa, saudara, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa melalui kehidupan kita.
Saudara, kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya menjadi orang yang luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat, mengingat firman Tuhan hari Minggu yang lalu, di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Mari masing-masing kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Saudara, penyerahan kita kepada Tuhan sangat penting. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu penting, saudara. Ya, menyerahkan hidup artinya seluruh atensi kehidupan kita, pikiran, perasaan, kehendak kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Saudara, kita akan berpikir seperti Tuhan, merenungkan seperti Tuhan. Saudara, dan saya percaya ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh, percaya total kepada Tuhan, dikatakan Ia akan bertindak. Bertindak untuk menolong kita, bertindak untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan kita. Bertindak, Dia memberikan tuntunan dan arahan yang jelas. Saudara, ini sangat penting. Kita harus ada di tangan Tuhan. Saudara sudah melihat ilustrasi yang diberikan kepada kita. Seringkali kita sudah menyerahkan tapi kita masih menggenggam. Kita masih menyerahkan kepada Tuhan tapi kita masih menggenggam, tidak mau melepaskan. Lepaskan diri saudara, berada di tangan Tuhan. Kalau kita berada di tangan Tuhan, saudara, kita berada dalam perlindungannya. Kita berada dalam penyertaannya. Saudara, seperti air minum mineral ini ada di tangan saya. Dia bisa saya minum. Dan ia bisa saya buang. Tapi tidak mungkin, ini saya butuhkan. Tidak akan pernah saya buang. Saudara, mari kita berada di tangan Tuhan. Jadi kita menjadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa. Kalau kita berada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, tidak hanya itu saja, yang kedua, yang pertama, bagaimana kita menjadi orang biasa menjadi orang biasa tapi luar biasa. Karena kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Saudara, kita menjadi taat kepada suara Tuhan yang berbicara, yang memberi tuntunan kepada kita. Karena ketaatan akan membawa kita untuk mengalami hidup yang disertai Tuhan. Membawa hidup di dalam kemenangan. Bagaimana kita mengalami kemenangan kalau kita tidak ikuti perintahnya? Saudara, seorang prajurit akan mati konyol di medan pertempuran kalau tidak mendengarkan, tidak taat kepada perintah komandannya. Seorang murid di sekolah kalau dia tidak taat kepada perintah gurunya, sekolah sakarepe dhewe, dia tidak akan pernah naik kelas. Saudara, walaupun memang ada orang-orang yang gak sekolah tapi sukses, tetapi alangkah bangganya kita sekolah, tapi kita menjadi orang yang lebih sukses. Nah saudara, ketaatan kita kepada suara Tuhan, itu tuntunan, bimbingan dan arahan. Kalau kita mendengar suaranya, Tuhan ngomong apa kita ikuti. Sebenarnya menjadi anak Tuhan itu mudah. Kita akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan kalau dengar suara Tuhan, kita lakukan. Dengar lagi suara Tuhan, kita lakukan. Kadang kita bingung, tidak tahu apa yang harus kita buat. Kita bingung apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Saudara, carilah tuntunan Tuhan dengan taat mendengar suaranya.
dengan berserah kepada Tuhan. Ketika saudara hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, seperti yang saya sering katakan, taat itu berkat. Tidak ada hidup dalam ketaatan kita yang dapat berkat. Saudara, karena firman Tuhan ini yang kita lakukan yang berdampak. Perkataan Tuhan yang kita jalankan itulah yang membuat kita jadi orang-orang yang mengalaminya. Firman akan tetap firman kalau tidak pernah kita lakukan. Perkataan Tuhan, ketetapan Tuhan akan tetap menjadi ketetapan dan peraturan Tuhan selama kita tidak melakukannya. Tetapi ketika kita melakukan ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, kita taat melakukannya, saudara, maka kita menjadi orang-orang yang menikmati kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Di samping kita ada di tangan Tuhan. Diteruskan dengan kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka Yeremia 17 ayat yang ke-5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Saudara, mari sama-sama kita akan terus belajar dari firman Tuhan ini. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau mengandalkan manusia. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan manusia, saudara? Karena kekuatan manusia terbatas. Kekuatan kita terbatas. Saudara, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Kesabaran manusia, saudara, ada batasnya. Tetapi Tuhan terus panjang sabar menghadapi setiap kita. Saudara, kalau kita hidup mengandalkan diri sendiri, saudara, dikatakan tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Saudara bisa bayangkan, tidak akan mengalami, saudara, datangnya keadaan baik. Selalu buruk, selalu mengeluh, selalu, saudara, ngomel dan sebagainya. Tidak menikmati datangnya kebaikan. Tetapi saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, apa saja yang kita perbuat, yang kita lakukan, saudara, berhasil. Karena Tuhan yang kita andalkan itu menyertai kehidupan kita. Saudara, jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Saudara, kita harus ada di tangan Tuhan. Saudara, serahkan hidupmu dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus taat akan suara Tuhan. Karena ketaatan berdatang kemuliaan demi kemuliaan. Yang ketiga, saudara,
bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa yang dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Bagaimana orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, dari apapun menjadi pergumulan, aku berharap Tuhan. Saudara, kadang kita berharap kepada manusia yang tidak bisa menolong kita. Kadang kita berharap pada sesuatu yang membuat kita khawatir. Bukankah saudara kekurangan keuangan? Ya. Saudara berharap kepada saudara yang paling kaya. Tapi kadangkala saudara yang paling kaya tidak bisa memberi bantuan. Ketika kita berada dalam kesulitan tantangan kehidupan, kita berharap ada orang yang paling pintar yang secara pandang bisa menyelesaikan keruwetan dalam rumah tangga saudara. Tetapi justru tidak terjadi. Saudara, mari sama-sama kita terus mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita memang harus disertai Tuhan. Syarat disertai Tuhan, saudara, kita hidup dalam jalan Tuhan. Saudara, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami menjadi orang yang disertai Tuhan kalau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Keakraban kita, saudara, membuat kita bisa mendengar suara Tuhan. Mendengarkan tuntunannya dan arahannya. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini akan mengingatkan kita betapa pentingnya hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang biasa, menjadi orang biasa tapi yang mengalami perkara yang luar biasa. Karena kita sedang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, saya rindu mengajak saudara naikkan pujian, penyertaanmu sempurna. Karena kita tidak bisa ingat jalan, gak mengerti jalan yang harus kita tempuh. Bisa ditayangkan lagunya supaya jemaat Tuhan bisa mengikutinya. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Oh, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku. Oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, betapa pentingnya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami kepada orang yang biasa. Sehingga Tuhan kami boleh menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Boleh melakukan perkara yang luar biasa bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, menopang kami. Tidak ada alasan untuk kami takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini. Tuhan, tolong setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada dan tinggal saat itu Tuhan. Mereka yang bergumul untuk sakit penyakit mereka. Mereka yang bergumul Tuhan untuk rumah tangga mereka. Mereka yang bergumul untuk keuangan mereka. Mereka yang bergumul Tuhan untuk masa depan anak-anak mereka. Mereka yang bergumul Tuhan untuk usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Pimpinan-Mu, bimbingan-Mu dan arahan-Mu Tuhan. Supaya umat-Mu menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Menikmati perkara yang ajaib di dalam setiap lini kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau mendengar setiap seruan doa kami Bapa. Engkau mendengar Tuhan pergumulan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di hati umat-Mu. Sehingga umat-Mu tetap kuat dan kokoh. Terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.